Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah pengumuman resmi dari Kemendikbudristek untuk semua guru dan sekolah di 34 provinsi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu guru silakan cek nama sekolah Bapak Ibu sekarang, apakah masuk dalam salah satu daftar nama yang tercantum di surat edaran dari Kemendikbudristek. Oke, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja cek informasi surat edarannya. Di sini sudah ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Surat ini bernomor 027/HKR 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap kedua. Jadi di surat edaran ini Bapak Ibu ya, di sini akan terlampir daftar nama sekolah yang akan menjadi pelaksana implementasi untuk penggunaan kurikulum merdeka. Itu melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap 2. Jadi Bapak Ibu perhatikan video ini, kami akan menyampaikan informasinya. Jadi di sini menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, perlu penetapan satuan pendidikan. Jadi di sini akan ada penetapan sekolah Bapak Ibu ya sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri. Jadi nantinya di sini akan ada daftar nama sekolah yang akan menjadi pelaksana Bapak Ibu ya untuk implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, khususnya untuk tahun ajaran 2022-2023 tahap yang kedua. Nah, di poin B di sini dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap yang kedua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita langsung saja to the point ya. Nah, di sini memutuskan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap yang kedua. Ya, yang ke-1, menetapkan Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan ini. Nah, seperti itu ya. Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dimulai dari usia 5 sampai 6 tahun bagi pendidikan anak usia dini, kelas 1 dan kelas 4 bagi sekolah dasar, kelas 7 bagi sekolah menengah pertama dan kelas 10 bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Jadi di sini tidak semuanya kelas diterapkan Bapak Ibu ya untuk implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023. Di sini dimulai saja untuk usia 5 sampai 6 tahun itu untuk pendidikan anak usia dini untuk implementasi kurikulumnya. Sedangkan implementasi kurikulum merdeka untuk jenjang SD itu diperuntukkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri untuk SMP itu kelas 7 dan untuk implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri untuk SMA dan SMK itu kelas 10. Tadi untuk SMP kelas 7. Jadi untuk SD itu implementasi kurikulum merdekanya melalui jalur mandiri itu dimulai dari kelas 1 saja dan kelas 4 ya untuk sekolah dasar. Jadi ini yang harus Bapak Ibu penuhi. Tidak semuanya ya, pahami, tidak semuanya
kelas di SD itu menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Ini sudah sangat jelas di sini ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti dan memahami. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya Satuan Pendidikan Pelaksana implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri tahun ajaran 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terdiri dari 3 kategori implementasi. Pelaksana implementasi yang pertama mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Itu harus Bapak Ibu pahami ya, untuk implementasi kurikulum merdeka itu ada 3 implementasi. Ada 3 pelaksanaan implementasinya. Yang pertama mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dikatakan satuan pendidikan dapat melakukan perubahan pilihan kategori pelaksanaan implementasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga paling lambat 31 Mei 2022 melalui laman pendaftaran. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekolahnya itu bisa melakukan perubahan pilihan kategori. Apakah nantinya masuk mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi, itu Bapak Ibu paling lama melakukan perubahan pilihan kategori melalui laman pendaftaran itu tanggal 31 Mei 2022. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami. Keputusan kepala badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini surat edaran Kemendikbud, ini masih baru Bapak Ibu ya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Mei 2022. Kepala badan tertangga Anindito Aditomo. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini kami akan menyampaikan salinan lampiran keputusan kepala badan standar kurikulum dan asesmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 027 HKR 2022 tentang penetapan satuan pendidikan. Jadi kalau dikatakan penetapan satuan pendidikan, penetapan sekolah maksudnya ya, UPT. Penetapan satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 tahap kedua. Di sini sudah ada jelasnya anunya ya, setiap daerahnya, provinsinya. Mulai dari Aceh, di sini ada Kabupaten Aceh Barat. Jenjang bentuk SMA, NPS-nya ini sudah ada, kemudian nama sekolahnya SMA Negeri 1 Merebo ya, status negeri. Nah, kemudian dari Aceh lagi, Kabupaten Aceh Barat, jenjang SMA NPSN 10110635, SMA 1 Arongan Lambalek ya. Itu masih status negeri juga. Nah, di sini banyak Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kami bagikan filenya di kolom deskripsi video ini. Nah, di sini Bapak Ibu cek di sini nama provinsinya ya. Oke, saya perkecil sedikit. Ya, saya perkecil ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan saja di sini nama daerahnya. Ini masih Aceh Bapak Ibu ya. Nama sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri tahap 2. Nah, ini masih Aceh semua Bapak Ibu ya. Diperhatikan saja masih Aceh ya. Nah, Aceh Tenggara, kemudian masih Aceh Timur ya. Ini 34 provinsi Bapak Ibu ya. Ini lengkap di sini semua. Ini jumlah halamannya 782 halaman. Jadi kalau admin baca ini bakalan tidak habis Bapak Ibu ya. Jadi nanti filenya Bapak Ibu download saja di deskripsi video ini, seperti itu ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kepala sekolahnya ya, guru-guru yang ada di sekolah. Nah, ini Kabupaten Pidie, kita coba cek yang lain. Kabupaten Bali ya, Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, PKBM Batara ya, SD Negeri Manggesire, silakan Bapak Ibu cek ya. Nah, seperti itu. Ini kami scroll saja nama sekolahnya. Oke, dicek-cek Bapak Ibu ya. Di sini Provinsi Banten ya, Kabupaten Lebak ya, masih Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, seperti itu. Kemudian di sini ya Bapak Ibu ya, dicek baik-baik nama sekolahnya. Nah, jadi filenya Bapak Ibu bisa dapatkan di deskripsi video ini ya. Admin ulangi, filenya Bapak Ibu bisa dapatkan di deskripsi video ini. Saya ulangi ya, di deskripsi video ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja informasi dari kami Bapak Ibu ya. Jadi untuk daftar nama sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa download di deskripsi video ini. Diklik saja deskripsi video, kemudian unduh filenya dan simpan di laptop atau HP Bapak Ibu, atau kirimkan kepada kepala sekolah dan guru-guru Bapak Ibu sekalian.
Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.